Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Bahwasanya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara umum terkait dengan logika dalam filsafat pendidikan. Tentunya apa yang saya sampaikan ini merupakan nanti gambaran umum terkait dengan logika, akan tetapi nanti jikalau mahasiswa ingin mempelajari lebih dalam, kemudian ingin mempelajari lebih lanjut, boleh disilahkan untuk teman-teman mahasiswa membaca berbagai macam referensi. Silahkan, tidak ada batasan apapun untuk mempelajarinya. Maka, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengkaji dan memahami filsafat pendidikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pendidikan yang humanis. Tentunya, pelaksanaan ini berdasarkan dari logika. Oke, kemudian selanjutnya, ketika kita bicara logika, maka di sini kita akan berbicara logika secara etimologi, artinya berdasarkan bahasa. Logika berasal dari bahasa Yunani, artinya logos, yang berarti kata, pikiran, dan rasio. Jadi berpikir ya. Kemudian logika yaitu ilmu tentang tata cara berpikir. Jadi ilmu dan kecepatan berpikir lurus, sistematis, valid untuk mencapai kebenaran. Tentunya logika ini adalah untuk mencapai bagaimana untuk mencapai pemikiran kita yang lurus, sistematis, valid, dan untuk mencapai kebenaran. Karena harapannya nanti arahnya memang logika ini benar dan arahnya ini menjadi suatu sudut pandang dari setiap manusia. Akan tetapi kebenaran ini nanti kita lihat dari sudut pandang apa. Nah, memang ketika kita bicara logika ini ya harusnya kita akan mendayagunakan akal kita selaku manusia. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain memang manusia memiliki akal. Nah, logika secara terminologis adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan berpikir yang sahih. Ya, jelas ini logika itu kita mempelajari bagaimana cara berpikir berdasarkan aturan. Karena kalau kita di sivitas akademika berarti ya pikiran kita harus sistematis, ilmiah, dan sebagainya. Kemudian alat untuk membedakan penalaran yang benar dan salah. Logika ini nanti teman-teman akan digunakan sebagai bentuk untuk membedakan mana sih penalaran yang benar, mana sih penalaran yang salah. Tentunya penalaran ini nanti akan berdasar pada struktur sistematika alur berpikirnya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara terminologi, maka instrumen dasar dalam kajian filsafat termasuk filsafat pendidikan. Jadi logika ini nanti yang akan kita jadikan dasar sebagai fondasi untuk kita berpikir di dalam filsafat pendidikan, khususnya filsafat yang ada pada kita. Karena di fakultas kita itu memang arahnya adalah di ilmu pendidikan core-nya. Nah, maka filsafat kita dari berbagai macam filsafat yang kemarin sudah kita diskusikan, maka kita akan lebih spesifik kepada filsafat pendidikan nanti. Nah, itu ya. Itu terkait dengan logika secara terminologi. Kemudian, ketika kita berbicara logika di dalam filsafat pendidikan, tentunya nanti
kita akan membahas banyak hal, mulai yang pertama, logika dalam filsafat pendidikan itu membantu menganalisis konsep manusia. Nah, tentunya membantu menganalisis konsep manusia ini, teman-teman nanti akan mempelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan manusia dan pendidikan. Nah, tentunya logika ini kita harus jelas nih, manusia itu seperti apa, sifatnya seperti apa, dan bagaimana hakikatnya. Nah, seperti itu. Kemudian, logika di dalam filsafat pendidikan ini juga untuk menguji konsistensi tujuan pendidikan. Nah, tujuan selama ini konsisten nggak sih gitu loh? Logis enggak? Misalnya kalau kita bicara undang-undang dasar, kita akan bicara bahwasanya salah satu tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan cerdasannya saja nanti kita bicara cerdas itu parameternya seperti apa. Nah, itu nanti akan diterjemahkan lebih dalam. Kalau teman-teman nanti akhirnya menyusun suatu rencana pembelajaran, ya di situ nanti akan ada capaian umumnya apa, khususnya apa, dan sebagainya. Kalau bicara capaian umum nanti biasanya kita akan tujuan umumnya masih sifat umum dan abstrak. Kemudian nanti akan dibahasakan lebih singkat, lebih teknis kepada tujuan khusus, kalau di dalam pendidikan seperti itu. Kemudian menilai argumentasi kebijakan pendidikan, tentunya ini untuk menilai apakah argumen-argumen yang diberikan ke dalam pendidikan ini logis atau enggak, sesuai atau enggak, sistematis atau enggak. Nah, itu nanti harus ada karena biar kita nanti ke depannya ketika kita berdiskusi, kita berbicara ya, kita menggunakan penalaran yang sistematis dan logis. Kenapa? Biar nanti kita tidak asal berbicara, biar kita tidak asal untuk menyampaikan pendapat, tetapi itu merupakan buah hasil dari pemikiran yang terstruktur dan sistematis. Kemudian kita menghindari dari pemikiran dogmatis. Nah, ketika kita bicara dogmatis, biar kita tidak mudah untuk terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain karena dogma-dogma ini sangat kencang. Kalau kita tidak memiliki logika yang oke, memiliki logika yang bagus, maka kita akan mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh orang lain. Kecuali kalau kita sudah terpengaruh orang lain dengan penuh kesadaran, dengan penuh logika yang jalan ya, itu dipersilahkan. Oke. Kemudian, mengapa berpikir logis itu penting di dalam pendidikan? Tentunya yang pertama, kita akan bicara menghindari kesalahan berpikir itu. Karena selama ini ya, ketika kita berdiskusi, ketika kita berpikir harapannya ya jangan asal debat kusir, asal kita berbicara, tapi kita mengedepankan emosi, otot dan sebagainya. Padahal belum tentu apa yang kita sampaikan itu benar menurut perspektif tertentu. Kemudian, agar nantinya mengambil keputusan yang tepat, jelas, ini nanti logika itu memang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, penyelesaian masalah efektif. Ada berbagai macam banyak masalah yang ada, maka dengan logika yang jelas, harapannya masalah itu dapat dicari solusinya. Kemudian meningkatkan kreativitas, tentunya jelas kalau di pendidikan ya kita berpikir logis itu ya kreativitas kita harapannya Eee, meningkat. Kalau kita di TP misalnya, kalau kita membuat media pembelajaran, kalau misalnya APE, alat permainan edukatif, itu ya harus logis. Oh, dan oh ini harus buatnya dari A dulu sampai nanti di Z dievaluasi, atau nanti, membuat, peraturan permainannya tentunya harus logis mulai dari nomor satu sampai terakhir itu harus jelas. Itulah kreativitas. Kemudian yang selanjutnya menghindari keputusan emosional tadi yang sudah saya sampaikan, biar kita tidak hanya sekedar otot saja ya. Nah, itu kemudian menilai teori pendidikan secara kritis, jelas. Teman-teman berbicara logika itu tentunya harapannya teman-teman mulai kritis. Mulai kritis bisa melihat sudut pandang menjadi lebih dalam, kan seperti itu. Kemudian tentunya yang terakhir ini dalam konteks pendidikan ya kita akan menyusun kurikulum.
Kalau nanti arahnya teman-teman nanti, di dalam pembelajaran seperti kita yang ada di kurikulum dan teknologi pendidikan ya seperti itu. Kita bisa membantu dan bahkan minimal nanti teman-teman bisa kurikulum untuk, eee, sekolah. Oke, itu kemudian mekanisme berpikir logis tentunya kita akan berbicara bagaimana proses sistematis akal dalam mengolah informasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang sahih berdasarkan aturan-aturan penalaran yang benar. Itu adalah mekanisme berpikir logis. Jadi teman-teman ya kalau akhirnya nanti mengkritik sesuatu, berpendapat sesuatu, itu harapannya adalah sistematis dalam memperoleh informasi sampai ke hasilkan kesimpulan. Sehingga ketika kita berbicara berpikir logis, maka tentunya kita tidak akan terlepas dari adanya fakta dan data. Karena berpikir logis ini adalah pijakannya dari fakta dan data. Bukan sekedar asumsi, bukan hanya sekedar pemikiran kita. Tetapi kita harus melihat dari fakta dan data yang ada. Sehingga kalau kita melihat data dan fakta yang sudah ada, maka harapannya adalah kita akan berargumen yang jelas. Oke, itu berpikir mekanisme yang logisnya. Kemudian ketika tahap berpikir logis ini ada beberapa tahap. Silahkan, yuk mulai sekarang kita sudah biasakan berpikir yang logis agar nantinya pendapat kita itu bukan sekadar pendapat yang angin lalu, tapi memang pendapat yang benar-benar berbobot dan memiliki eh, suatu kebenaran nalar yang baik. Nah, maka tahapannya yang pertama adalah pembentukan konsep. Nah, jadi pembentukan konsep silahkan kalau teman-teman mau mengkritisi sesuatu, berpendapat sesuatu, itu harus dimatangkan dulu konsepnya. Konsepnya seperti apa sih? Misal nih, ketika kita ngomong pendidikan zaman sekarang yang berbasis IT misalnya, maka dudukan dulu konsep pembelajaran IT itu yang seperti apa, yang bagaimana, kan seperti itu. Nah, itu maka nanti akan berhubungan dengan teori-teori dasarnya. Kemudian yang kedua, menyusun proposisi. Nah, jadi ketika pendidikan berbasis IT, kita cek apakah ini memiliki suatu nilai benar atau salah. Jangan-jangan kita ngomong IT di sini ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, itu harus diperhatikan. Oh, ternyata berpendidikan berbasis IT itu benar adanya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi saat ini, kalau kita tidak menggunakan hal itu, maka kita akan tertinggal misalnya. Nah, kemudian baru kita menyusun argumen. Nah, argumen ini tentunya rangkaian dari premis alasan kenapa harus pembelajaran ber-IT. Karena di dunia ini bla 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 bla. Kebenarannya ini bla 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 baru nanti simpulkan. Berdasarkan alasannya ini tentunya kita lihat dari fakta dan data di lapangan. Nah, kemudian baru yang keempat, proses inferensi, penarikan kesimpulan. Jadi tadi setelah kita menyusun alasan, premis-premisnya, argumennya, kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran IT ini sangat-sangat diperlukan. Pendidikan ini sangat-sangat eh, harus diterapkan misalnya. Sehingga yang terakhir kita uji apakah kesimpulan kita berdasarkan alasan-alasan itu logis atau enggak. Apakah itu kontradiksi dengan kondisi, apakah itu logil, apakah itu premisnya relevan, apakah kesimpulannya sesuai data atau melampaui data, itu kita tinggal mengevaluasinya. Oke, itu tahapan berpikir logis. Kemudian ini yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan, yaitu terkait dengan logical fallacy. Logical fallacy ini tentunya kesalahan dalam penalaran. Karena kadang logikal itu benar,
terlihat di dalam permukaan, tetapi cacat. Cacat di sini dalam arti ada kesalahan di dalam struktur logisnya. Nah, sehingga di logical fallacy ini tentunya bukan sekedar kesalahan fakta, tetapi melainkan kesalahan cara berpikirnya. Jadi silakan jangan sampai teman-teman nanti salah berpikir. Faktanya sudah nggak ada, datanya sudah nggak ada, cara berpikirnya juga nggak pas, itu seperti apa? Maka kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita akan menghindari kesalahan berpikir, maka kita harus menggunakan sudut pandang yang jelas. Sudut pandang seperti apa yang akan kita gunakan di dalam berpikir ini. Nah, tentunya di dalam filsafat pendidikan ini, sudut pandang yang akan kita gunakan ya memang sudut pandang ilmu pendidikan. Jadi semisal teman-teman nanti akan merespon suatu permasalahan yang ada di masyarakat, maka kalian akan meresponnya dengan sudut pandang pendidikan. Kenapa? Karena kalian berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Beda nanti teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Ilmu Keolahragaan, itu pasti sudut pandangnya juga akan berbeda. Maka eh, di dalam tradisi logi yang dirintis oleh Aristoteles, validitas argumen sangat tergantung pada struktur dan bukan sekedar isi. Jadi strukturnya jelas. Itu agar nanti kita tidak terjadi kesalahan penalaran. Oke, nah ini contoh misalnya jenis-jenis kesalahan berpikir, yaitu yang pertama formal valensi, kesalahan struktur logis terjadi ketika struktur logika argumen tidak valid. Contoh, jika A maka B. B terjadi maka A terjadi. Belum tentu ya kan? Jika A maka B. B terjadi maka A terjadi. Belum tentu. Belum tentu kalau B terjadi A terjadi. Tapi kalau A terjadi pasti B. Kan gitu. Nah, maka kalau kita kontekskan di dalam ini, jika siswa rajin belajar, maka nilainya tinggi. Nah, nilainya tinggi berarti dia rajin belajar. Belum tentu. Mungkin bisa ada faktor yang lain. Nah, kan seperti itu. Nah, ini kadang yang harus diperhatikan. Ini kan seakan-akan benar ya, tetapi ternyata kalau dirasakan kok ya juga ya. Belum tentu nih orang yang nilainya tinggi itu dia rajin belajar. Bisa jadi karena ada faktor yang lainnya kan seperti itu. Monggo, itu bisa bisa kita lihat. Nah, kemudian nah, ketika kita di formal fungsi lagi, ketika terjadi struktur logi yang argumen tidak valid, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami agar nanti teman-teman tidak apa ya, tidak tidak salah untuk menempatkan diri. Saya menyampaikan tidak salah menempatkan diri sehingga arah kita akan lebih bijaksana. Karena memang semangat dari filsafat kan cinta kebijaksanaan ya. Maka harapannya ketika kita tahu, oh ini logical fallacy nih. Harapannya biar tidak ad hominem. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi ketika kita berpendapat itu jangan sampai menyerang pribadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kan kadang kita bicara, ah itu si A jangan didengarkan. Dia hanya eh, tukang A, tukang B. Dengarkan dia karena dia pejabat A, pejabat B. Ya, kan seperti itu. Sehingga kadang mohon maaf kita akan selalu em, berprasangka negatif ketika kita akan seperti ini karena yang diserang adalah pribadinya. Padahal ketika kita mengkritisi sesuatu ya kita ya yang harapannya kita ya yang didiskusikan ya argumennya bukan siapa yang berbicara kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Yang kemudian yang kedua, hasty generalization. Kalau kita
sudah tahu, oh ini alur berpikir nih, di logical fallacy ini, harapannya kita tidak menggeneralisasikan hal terburu-buru. Contoh, misalnya ya, ketika ada 2 orang terlambat, berarti generasi sekarang tidak disiplin, belum tentu. Itu bisa jadi oknum. Nah, itu kan berarti kesimpulan ini itulah melampaui data karena siswa banyak. Di sini ada 500 katakanlah, atau kelas ini aja. Katakanlah kelas ini ada 50. Kalau ada 50 setelah 2, apakah bisa disimpulkan generasi buruk? Belum tentu. Karena bisa jadi ini oknum dan sebagainya. Maka diberi ini kesimpulannya sudah melampaui data. Nah, ini harapannya jangan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita bicara jenis logika falensi, jangan sampai false dilemma. Hanya menyajikan 2 pilihan yang ekstrim. Kalau kalian tidak setuju metode ini, berarti kalian anti perubahan. Itu misalnya kalau pemimpin-pemimpin gitu ya. Atau kalian nanti ketika memimpin rapat misalnya, kalau kalian tidak setuju dengan acara ini, berarti kalian tidak mendukung perusahaan. Kan itu kan suatu hal, 2 pilihan yang ekstrem ya. Padahal kita bisa cari alternatif yang lain. Kan seperti itu. Misalnya, kalau kalian tidak setuju dengan kebijakan ini, apakah ada kebijakan yang lain yang dapat memberikan dampak? Kan seperti itu. Diberikan lagi kan boleh. Kalau seperti kan ekstrem semua. Nah, itu false dilemma. Kemudian selanjutnya ada apel atau authority, menganggap benar hanya karena dikatakan oleh tokoh terkenal. Nah, ini sering terjadi di kehidupan kita, di masyarakat kita. Ini kalau kata, oh sudah pokoknya kalau dikatakan orang terkenal itu pasti benar. Padahal belum tentu. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, itu ketika bicara, oh ini ada artis ini yang ngomong ini, pasti benar nih. Kan seperti itu. Inilah kesalahan. Padahal belum tentu apa yang dikatakan tokoh-tokoh ini benar. Jadi perlu kita refleksi, perlu kita untuk memandang jauh ke depan untuk berpikirnya. Tuh, kemudian jangan sampai nih circular reasoning, yaitu kesimpulan sudah diasumsikan dalam premis. Misalnya nih, sekolah ini terbaik karena ini sekolah unggulan. Sekolah ini terbaik. Kalau kita udah ngomong terbaik, kenapa harus ngomong alasannya karena sekolah ini unggulan? Nih, kan gitu. Kan sudah disajikan kalau sekolah ini terbaik. Nah, bisa jadi kalau harusnya misalnya sekolah ini terbaik karena sistem yang digunakan di dalam pembelajarannya menggunakan sistem berbasis IT dan bla bla bla. Itu kan seperti itu. Harusnya kan seperti itu, bukan sekolah ini terbaik karena sekolah ini unggulan. Ya sudah terbaik kok unggulan kan seperti itu. Nah, itu biasanya kan sering terjadi nih teman-teman menyampaikan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah strawman, menyederhanakan atau memelintir argumen lawan agar mudah diserang. Nah, misalnya nih, kita perlu evaluasi sistem ujian nasional. Tiba-tiba langsung kita akan berbicara, loh, berarti kamu tidak setuju dengan pendidik ujian. Berarti kamu ingin menghapus. Kan seperti itu kan berarti secara tidak langsung kita menyerang. Padahal harapannya kita mengevaluasi. Kalau kita mengevaluasi kan berarti nanti ada perbaikan. Bukan toh kita menghapus. Nah, itu seperti itu terkait dengan materi kita, terkait dengan logika. Silahkan ini ada bahan bacaan yang dapat mahasiswa gunakan. Silahkan banyak selain buku ini dipersilahkan. Kemudian terima kasih. Sekiranya kalau ada kurang memahami ataupun ada yang perlu ditanyakan, bisa dapat berkomunikasi dengan saya dan jikalau teman-teman mau berdiskusi kami persilahkan. Oke, sebab itu kita akhiri dan mohon maaf jikalau ada kesalahan atau ada penyampaian yang kurang pas, kami persilahkan.
dan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.